Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan kita ketemu lagi di segmen kabar dari mobil, segmen dimana kita akan membawakan berita. Saya akan membawakan berita dan opini saya yang mungkin menurut saya nggak cocok untuk masuk di segmen utama kita ya. Dan ya, kali ini saya ingin memberikan opini saya tentang Liverpool, tentang bagaimana apakah mereka masih menjadi pesaing kita di IPL ya, di gelaran IPL. Sebenarnya ini saya pengen bikin video ini kemarin tapi nggak sempet. Jadi ya udahlah, mungkin walaupun hype-nya udah lewat, gregetnya udah lewat, tapi saya ingin tetap memberikan opini saya tentang Liverpool ini yang kemarin hari Minggu kalah 3-0 dari Manchester City gitu ya. Pertama kita ngomong dari jumlah kekalahannya dulu. 5 ya, 5 kekalahan dalam gelaran IPL ini. Dari 11 match week, 11 pertandingan mereka mengalami 5 kekalahan. Dan sepertinya dengan cara mereka bermain juga kayaknya masih akan mengalami beberapa kekalahan lain di IPL musim ini. Menurut saya sih kayaknya bisa dengan aman kita bilang Liverpool sudah bukan menjadi pesaing kita ya di IPL. Nah ini jadi saat ini menurut saya mungkin ya kita balik lagi nih, bahwa untuk bisa juara kita harus mengalahkan Manchester City. Ya, Manchester City ini tetap sebagai tim yang harus dikalahkan sekali lagi. Walaupun musim ini saya bilang mereka terlalu bergantung pada Haaland ya, sepertinya Haaland bisa diandalkan gitu kan. Jadi walaupun kita bilang bahwa mereka terlalu bergantung pada Haaland, kalau kan yang bilang kalau Haaland cedera habis tuh Manchester City. Saya rasa sih sampai akhir musim mungkin Haaland ini tetap bisa diandalkan, tetap bisa tetap bisa dipakai. Menurut saya mereka juga off day-nya Haaland menurut saya mungkin akan sangat minimal. Jadi jangan berharap Haaland akan cedera atau Haaland akan off day ya. Menurut saya kemungkinan itu akan sangat minim di musim ini. Jadi kemungkinan Haaland cedera atau off day ini menurut saya akan sangat minim gitu. Karena dari beberapa pertandingan yang kita lihat, Haaland ini juga sangat pandai ya menurut saya untuk menghemat energi, untuk mencari ruang. Itu buat saya dia sangat bisa untuk mengendalikan dirinya, untuk menghemat, ya intinya tadi menghemat energi, mencegah cedera. Ini menurut saya Haaland ini sangat pandai di sana. Jadi buat saya Haaland ini walaupun dia menjadi tumpuan utama Manchester City, yang kalau sampai dia ada kenapa-kenapa ini Manchester City bisa bubrah, tapi menurut saya juga dia adalah orang yang sangat bisa diandalkan. Jadi ya inilah artinya kita balik lagi persaingan kita dengan Manchester City yang sekali lagi nggak boleh lengah ya, nggak boleh diremehkan. Dan kita harus menghadapi IPL ini dengan asumsi Haaland akan tetap fit sampai dengan akhir musim gitu ya. Balik lagi ke Liverpool, kita juga melihat bagaimana pembelian mereka ya di jendela transfer, yang menurut saya ini sekali lagi ini hanya pendapat pribadi saya, bagaimana mereka mengejar Isak gitu kan, mengejar Isak itu dengan harapan, kayaknya mereka harapannya adalah Isak ini akan menjadi Haaland-nya mereka ya, akan menjadi Haaland-nya Liverpool. Yang menurut saya sih kayaknya justru bikin keseimbangan tim mereka itu nggak karuan gitu ya. Menurut saya sih rencana pembelian Isak ini sangat-sangat salah ya. Kenapa saya bilang sangat-sangat salah? Bukan karena ada salah tapi maksudnya adalah sangat-sangat keputusan yang tidak baik lah ya pembelian Isak ini. Karena mereka dalam usaha mengejar Isak, lalu mereka membeli Hugo Ekitike terlebih dahulu, dan ternyata Hugo Ekitike ini bisa bagus ya, langsung
langsung bisa nyetel dengan tim Liverpool, tapi pada akhirnya mereka tetap memaksakan membeli Isak dengan harga yang luar biasa dahsyat, yes ya. Yang menurut saya pembelian Isak ini lalu merusak keseimbangan tim ya. Lu bayangin sebagai seorang striker ya yang didatangkan untuk menjadi striker yang lu pikir adalah lu akan jadi striker utama karena ya nggak ada siapa-siapa kan strikernya. Si siapa sebelumnya itu striker udah di siapa saya lupa strikernya Liverpool, Darwin Nunes udah dijual. Jadi lu ngerasa bahwa lu akan jadi striker utama di sana, udah datang dan lu bisa ngegolin di berbagai pertandingan, menunjukkan bahwa kemampuan lu sebagai striker itu top. Masih cari pemain 150 juta pound sterling untuk jadi striker. Perasaannya gimana? Nah, itu kan menurut saya itulah kenapa Isak itu merusak, kedatangan Isak itu justru merusak keseimbangan tim. Belum lagi gajinya Ekitike dan Isak ini di atas dari pemain-pemain seperti Szoboszlai, siapa lagi, McAllister, yang mereka ini membawa Liverpool juara musim kemarin gitu kan. Jadi kedatangan Isak terutama menurut saya inilah yang sangat merusak keseimbangan tim. Dimana justru pada saat itu saya bilang, saya kan sempat bikin video, saya justru memang mendorong Liverpool untuk membeli Isak. Kenapa? Karena kebutuhan Liverpool saat itu bukanlah Isak, kebutuhan mereka adalah back. Harusnya mereka beli Guehi, harusnya mereka nge-push Guehi ya. Ataupun kalau ya Guehi kan akhirnya gagal ya di menit-menit akhir, harusnya sudah ada substitusi, ada penggantinya untuk pembelian back. Tapi mereka tetap memaksakan ini adalah ya tadi pembelian Isak gitu. Nah itu yang menurut saya justru timeline saya agak kebalik. Karena mereka membeli Isak, akhirnya pembelian Guehi itu jadi terundur kan, jadi mepet banget, sehingga Crystal Palace akhirnya nggak bisa dapat penggantinya Guehi. Akhirnya Crystal Palace membatalkan penjualannya, di cut off pada saat medical ya. Itu karena udah terlalu mepet gitu waktunya. Nah itu kan harusnya kalau mereka beli Guehi mungkin di awal-awal, Crystal Palace nggak punya alasan untuk menggagalkan itu gitu ya. Jadi ya bahwa pembelian Isak ini sekali lagi menurut saya menjadi biang kerok terhadap apa yang terjadi pada Liverpool musim ini. Jadi dan ini menurut saya nggak perlu dikasihani karena mereka juga beli pemain tuh 450 juta pound sterling. Jadi jendela transfer yang luar biasa yang harusnya mereka tetap ada di atas saat ini ya, posisi 3 minimal untuk bersaing, tapi pada kenyataannya kan enggak gitu ya. Ini pembelian yang menurut saya akan dikenang sebagai jendela transfer terburuk Liverpool lah ya. Buat saya mungkin ini akan dikenang sebagai jendela transfer terburuk Liverpool sepanjang masa gitu, dengan pembelian luar biasa tapi tidak memberikan perbaikan, justru memperburuk tim gitu. Ya itu sih. Jadi secara singkat ini ya opini saya pengen memberikan opini saya ini tentang Liverpool yang ya kayaknya mereka untuk bisa ke 4 besar aja akan perjuangan. Jadi saya rasa Liverpool untuk bisa ke 4 besar akan seperti Manchester City musim kemarin ya, masuk ke 4 besar karena harus berjuang benar-benar dari kejatuhan yang di awal musim yang terlalu berat gitu. Jadi kita lihat bagaimana Sunderland, lalu juga bagaimana Chelsea ya, Bournemouth juga, Manchester United juga gitu. Jadi saya rasa untuk persaingan masuk 4 besar ini akan sangat berat bagi Liverpool musim ini gitu ya. Iya, jadi dari saya itu sih kesimpulannya. Paling terakhir, kayaknya Liverpool udah bisa dengan aman kita coret ya dari persaingan IPL. Dan untuk teman-teman yang udah nonton sampai sini, saya rasa kalian juga senang dengan channel saya. Boleh dipertimbangkan untuk join membership dari channel saya, karena itu akan sangat membantu channel ini gitu ya.
Oke, itu dulu dari saya. Sekian, sampai ketemu di video kita berikutnya. Sampai jumpa. Saya Osi Laksmono, saya undur diri dulu. Terima kasih.